Halo teman-teman, kembali lagi di The Everyday Trade. Hari ini kita akan menganalisa saham-saham yang menarik untuk di perdagangan besok Senin tanggal 20 September 2021. Nanti yang pertama akan ada IHSG, lalu ada ERA, MLPL, ISAT, MPPA, 4 konstruksi yakni BSKT, PTPP, ADI, dan WIKA. Oke, langsung saja ke IHSG. Oke, kita mulai dari IHSG. IHSG pada perdagangan Jumat kemarin naik tipis 0,38%, kembali closing di dalam channel uptrendnya. Ya, bisa dilihat di sini dia kembali masuk ke dalam channel uptrendnya. Jadi untuk hari Senin kita bisa tunggu apakah dia akan kembali masuk naik atau malah lanjut turun keluar dari channel uptrendnya. Ya, nah untuk lebih mudahnya, ketimbang kita menggunakan support yang cukup panjang ini garis putih, kita akan ganti ya supaya lebih jelas. Lalu kita menemukan ternyata ada support trendline lagi di sini. Pada 20 Agustus kemarin dia menciptakan low cukup dalam. Kalau kita tarik garis dari 21 Mei ke 20 Agustus ada support trendline, dan ternyata pada 9 September kemarin lowestnya tepat berada di support trendline tersebut. Jadi dapat terkonfirmasi support trendline ini terbentuk ya. Jadi untuk kedepannya masih ada potensi untuk IHSG kalau keluar dari channel uptrend yang garis kuning ini, ada kemungkinan dia akan turun ke supportnya terlebih dahulu ya. Jadi masih bagus, masih ada potensi tetap naik ya. Walaupun memang masih ada potensi dia akan sideways mungkin di sini, tapi sideway-nya ternyata terlindungi oleh adanya support trendline ini yang mengarah ke atas. Jadi untuk IHSG sebenarnya masih bagus, namun ada kemungkinan dia akan menguji support trendline-nya di area 6.000. Kalau sampai area 6.000 ini terjebol, ya kemungkinan dia akan lanjut turun ke area 5940-an. Ya, jadi begitu untuk IHSG. Kita bisa tunggu ke depannya. Untuk saat ini masih bagus, masih berada di area-area support trendline yang mengarah ke atas. Oke, selanjutnya ada ERA di Jumat kemarin naik 2,61%, berada ya sangat tepat sekali berada di area resistennya. Nah, untuk ERA bagi yang suka buy before breakout ini sangat cocok ya, karena di sini dia punya resisten trendline dan saat ini tepat berada di area resistennya, dan untuk volume juga meningkat ya dibandingkan perdagangan sebelumnya. Ya, jadi ERA ini sangat menarik kalau dia bisa jebol dari resistennya lalu melakukan retest dan retestnya ini berhasil, maka untuk target kenaikan ERA sendiri bisa berada di ya kemungkinan akan sampai ke area harga 700 ya, merupakan area resisten juga sebelumnya, area harga 700 ya. Jadi untuk ERA sangat menarik, cut loss saja kalau dia jebol dari 550 ya. Jadi untuk ERA harga-harga sekarang sangat menarik. Kalau dia jebol dari 565 bisa sesuaikan dulu, untuk kerugiannya dibatasi, tapi untuk yang masih yakin atas cut loss-nya bisa di bawah 550. Untuk MACD-nya sendiri masih mengarah ke atas ya, jadi masih ada potensi dia akan breakout dan menuju target dari kenaikannya. Jadi begitu untuk ERA. Oke, selanjutnya ada MLPL. MLPL pada perdagangan Jumat kemarin turun 2,63%. Nah, untuk MLPL pada analisa kemarin kita menemukan bahwa adanya channel downtrend ya seperti ini. Nah,
tapi kalau kita tarik garis dari harga terluarnya ya di highestnya seperti ini, lalu kita hapus terlebih dahulu untuk channelnya. Nah, di sini ternyata kita menemukan bahwa MLPL ini sudah breakout dari dia punya resisten trendline ya, dan saat ini dia sedang berusaha turun untuk kembali ke support ya, support minor. Dia punya support minor, dia selalu menciptakan higher low ya. Di sini ada higher low, higher low, higher low. Nah, di sini dia berusaha menciptakan higher low di area 540 sampai 525. Jadi untuk MLPL ini sebenarnya sangat menarik ya, karena secara panjangnya ya sudah breakout dari resisten. Lalu secara pendeknya ya, dia selalu menciptakan higher low alias dia sedang uptrend. Nah, teman-teman bisa manfaatkan kenaikan ini, bisa entry di harga-harga sekarang ya, 560, 550 sampai 525. Selama dia masih berada di atas 525 itu masih bagus ya. Tapi kalau teman-teman ingin istilahnya menunggu lebih bawah lagi ya, teman-teman bisa tunggu di area 500. Sama seperti dia punya kenaikan sebelumnya. Dia di sini naik, lalu turun, lalu naik, turun. Nah, turunnya ini berada di support sebelumnya ya, di area support sebelumnya. Nah, kalau kita menggunakan cara yang sama, ya naik, turun, naik, turun. Nah, turunnya ini kemungkinan akan berada di support yang sama dengan penurunan sebelumnya ya. Teman-teman perhatikan sama ya, seperti ini. Dia turun, lalu dia turun setengah, lalu naik, turunnya sama, lalu dia naik lagi, turun, naik. Nah, ada kemungkinan dia akan turunnya juga sama seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa manfaatkan kalau dia jebol dari 500 yang merupakan juga angka genap, bisa dibatasi dulu untuk kerugiannya. Ya, jadi harga 550 sampai 525 ini merupakan harga-harga sangat menarik. Tapi kalau teman-teman ingin masuk di harga lebih bawah, ya bisa range harga masuknya ada di area 555 sampai 500. Memang cukup lebar ya, karena sesuai dengan sebelumnya di sini dia juga punya range harga yang malah jauh lebih lebar ya, kurang lebih sama ya. Turun berada di support sebelumnya. Kalau kita menggunakan skenario yang sama, ada kemungkinan dia juga akan turun ke support yang sama dengan sebelumnya, yakni di area harga 500. Untuk volumenya, penurunan Jumat kemarin juga menurun dibandingkan harga volume kenaikannya. Tambah lagi MACD-nya jelas dia sedang mengarah ke atas karena secara jangka pendek dia sedang uptrend. Ini jadi sangat menarik untuk MLPL. Buat teman-teman yang tertarik bisa mulai entry. Oke, selanjutnya ada ISAT. Hari Jumat kemarin ISAT turun 3% ya, dengan candle yang merah cukup besar, tambah lagi volume yang sangat besar ya, dibandingkan dengan dia punya volume dari Maret kemarin ya. Dia cukup kecil jika dibandingkan dengan hari Jumat kemarin. Nah, untuk ISAT memang benar ya, orang-orang banyak menjual di saat newsnya keluar, yakni Indosat yang merger dengan Tri ya. Ya, selama ada rumor harganya naik ya, naik, lalu pada saat newsnya keluar atau beritanya keluar, ya langsung anjlok dengan volume yang sangat besar. Artinya pemegang saham yang besar-besar mulai keluar. Tapi bukan berarti ISAT akan terus turun ya. Ini hanya merupakan koreksi satu kali. Kita belum tahu ke depannya seperti apa. Nah, buat teman-teman yang tertarik dengan ISAT, sebenarnya dia punya support di area 6.600 ya.
di area 6.600 sampai 6.800-an ya. Kalau kita menggunakan Fibonacci, kita coba tarik Fibonacci. Ya, dia berada di sekitar 6550 sampai 6750. Jadi di area 6.600-an ini menurut ada support yang cukup kuat. Nah, kalau teman-teman jeli, ternyata di sini dia sempat membuat rounding bottom 1, lalu di sini ada 2. Jadi terbentuk kurang lebih cup and handle ya. Dan resistennya kurang lebih sama, berada di 6.600, area 6.600 sampai 6.550. Jadi penggunaan Fibonacci bisa kita manfaatkan. Kita bisa antri di area 6.600. Cut loss saja kalau dia jebol dari 6.550 karena ada kemungkinan dia akan ke 6.450. Dan ini bisa teman-teman sesuaikan ya dengan profil risiko masing-masing. Apakah kalau dia jebol 6.450 akan cut loss ya, kalau dia jebol dari 6.450 ya dia akan menjemput support selanjutnya di 6.200. Jadi bisa teman-teman manfaatkan dengan adanya support-support seperti ini 6.600, 6.450 ya. Kalau dia turun dari 6.550, apakah mau average down di area 6.450. Lalu kalau masih jebol dari 6.400 bisa cut loss terlebih dahulu ya, karena untuk ISAT ini walaupun beritanya sudah keluar tapi ternyata volume merahnya sangat besar. Jadi dia membuat MACD yang cukup baik ya, dia naik lalu hari ini Jumat kemarin dia mendatar ya. Jadi untuk ISAT bisa tunggu di area supportnya saja. Kalau beli di harga-harga sekarang ini cukup riskan ya, karena biasanya dengan munculnya candle merah sebesar ini dengan volume sebesar ini, kemungkinan pada perdagangan selanjutnya dia bisa lanjut turun ya. Maka dari itu lebih baik kita tunggu di area supportnya saja. Jadi begitu untuk ISAT. Oke, selanjutnya ada MPPA. MPPA ternyata benar ya, sesuai dengan skenario kita beberapa hari yang lalu, bahwa dia akan ada kemungkinan terbentuk inverted head and shoulder. Dan pada perdagangan Jumat kemarin dia sempat membuat kaki sampai di 980, tapi closingnya ada rejection, dia naik closing di 1015. Dia closing di atas harga 1000 yang mengindikasikan untuk MPPA ini akan bisa jadi ada kemungkinan dia akan naik ya. Tambah lagi untuk neckline-nya, kalau kita tarik garis seperti ini ya, di sini 1 2 3 4 5 dia jebol dengan volume yang tinggi ya di candle hijau ini, lalu melakukan retest dan closingnya berada di atas dari neckline ya. Jadi poin-poin yang mengindikasikan akan ada kenaikan terpenuhi. Untuk secara teknikal target kenaikannya ya ada di range 1330-an ya untuk MPPA. Tapi kalau harganya sudah mencapai 1165, 1200-an bisa mulai di taking profit sebagian ya. Jadi untuk yang tertarik MPPA bisa mulai entry di harga-harga sekarang, sebenarnya sangat menarik. Selama dia masih berada di atas harga 1000 ya, teman-teman masih aman ya. Tapi kalau dia dipukul ke bawah ya bisa lebih baik dibatasi dulu untuk kerugiannya. Kalau dia turun dari 930, kalau masih kuat, masih yakin dengan MPPA, dia ada support minor sebenarnya di harga 905. Tapi kalau dirasa kejauhan ya bisa di cut loss dulu kalau dia turun dari 930. Lalu kalau dirasa 905 ini akan menjadi support yang cukup kuat ya, bisa mulai entry lagi ya. Tapi kalau dia sampai turun ke harga 905
ya kemungkinan berarti untuk target dari inverted head and shoulder-nya ya gagal karena support neckline-nya tidak kuat menahan penurunan dari retest-nya ya. Jadi bisa teman-teman sesuaikan dengan profil resiko apakah ingin masuk di range harga 1000 atau menunggu di 905-an. Untuk MACD-nya masih mengarah ke atas ya karena dia membentuk shoulder baru yang tentu berada di atas dari head-nya ya. Jadi ini sangat menarik untuk yang ingin masuk di area neckline atau area supportnya. Jadi begitu untuk MPPA. Oke, selanjutnya WSKT, ada WSKT. Kita masuk ke saham konstruksi ya. Hari Jumat kemarin WSKT turun 1,18% dengan volume yang meningkat, tapi masih berada di area supportnya di 840. Untuk WSKT, kalau dia bisa naik ya, naik menembus dari 925 itu akan menjadi hal yang bagus karena kalau dia bisa menembus 880 bahkan bisa menembus 925 artinya dia akan menembus, dia punya resisten trendline ya. Di sini cukup rapi ya, 1 2 3 4 ya, di sini 2 kali. Lalu kalau dia bisa menembus dari 880, area 880 ini bahkan bisa menembus 925 ya, kemungkinan akan terjadi reversal yang tadinya dia downtrend cukup lama ya, dari harga 1600-an, 1800-an dia turun. Nah, kalau di range harga ini dia bisa menembus 925, akan ada kemungkinan ya reversal dan naik kembali ya. Jadi untuk WSKT bagi yang tertarik untuk masuk ya, bisa masuk di range supportnya ini. Cukup banyak memang untuk WSKT karena dia cukup lama bermain di range harga di bawah 1000. Jadi untuk WSKT apakah mau masuk di supportnya atau lebih baik menunggu, itu bisa sesuaikan dengan trading plan masing-masing ya. Tapi kalau Bapak Ibu yang kurang tertarik dengan WSKT karena pergerakan yang kurang bagus, ya lebih baik tunggu saja kalau dia nanti bisa breakout dari 880 bahkan 925 akan sangat bagus ya. Jadi untuk WSKT bisa dimasukkan ke watchlist, kalau dia breakout dari 925 bisa mulai diperhatikan ya. Untuk MACD-nya dia sedang mengarah ke bawah ya, dia sudah naik cukup lama lalu dia ada mengarah ke bawah dengan adanya 2 candle merah tambah lagi volume yang meningkat ya. Jadi untuk WSKT bisa dimasukkan watchlist dulu, bisa diperhatikan kalau dia menembus dari 2 resisten ini ya. Jadi begitu untuk WSKT. Oke, selanjutnya ada PTPP. PTPP hari Jumat kemarin naik tipis 1,45%, tidak berhasil menembus resisten 1075. Nah, sebenarnya untuk PTPP kita waktu itu menemukan adanya double bottom dan dia breakout dengan volume tinggi, retest lalu naik walaupun belum bisa menembus 1075. Nah, untuk PTPP ada 2 skenario. Kita better tunggu dia turun kembali ke area buy-nya atau area demand-nya ya, berada di ya bisa dimasukkan ke harga 1000 sampai 960. Ini bisa teman-teman manfaatkan di range harga ini ya, 1000 sampai 960. Lalu untuk skenario kedua kita bisa tunggu kalau dia breakout dari 1075, lalu tunggu 1-2 candle bisa bertahan di atas 1075. Nah, itu merupakan indikasi bahwa 1075 tervalidasi menjadi support dan ada kemungkinan dia lanjut naik ya. Jadi untuk PTPP bisa tunggu apakah dia breakout atau dia ke area supportnya. Untuk MACD-nya tentu saja dia naik ya,
naik, sedang naik karena dari terjadinya double bottom ini dia terus naik ya. Lalu untuk target kenaikan pertama ada di ini 1145. Kalau sampai ke harga 1145 bisa mulai di taking profit ya. Jadi begitu untuk PTPP, sangat menarik. Tinggal kita tunggu apakah dia breakout ke atas atau turun ke area supportnya. Oke, selanjutnya ada Adi Karya. Hampir sama untuk Adi, kita waktu itu menemukan double bottom, lalu kita mengindikasikan bahwa dia naik lalu retest ya. Untuk targetnya berada di area 890 sampai 905 dan ternyata benar dia mencapai target. Jadi selamat buat teman-teman yang masuk Adi dan mencapai target untuk taking profitnya. Nah, untuk Adi skenarionya buat yang teman-teman yang belum masuk, jadi tidak masalah karena cukup mirip dengan PTPP tadi karena harganya tidak bisa tembus dari resisten 905. Kita bisa tunggu kalau dia tembus dari 905, tunggu 1-2 candle memvalidasi 905 menjadi support. Nah, artinya kita bisa mulai masuk atau tunggu dia terjadi koreksi ke area harga 800 ke bawah sampai 775. Di sini sangat menarik karena 775 ini merupakan neckline yang harusnya akan menjadi support yang sangat kuat. Ya, jadi untuk Adi hampir sama antara tunggu dia breakout ke atas lalu memvalidasi resistennya menjadi support atau tunggu dia turun ke bawah ke area neckline-nya. Untuk volumenya sebenarnya minggu ini dan minggu kemarin volumenya cukup tinggi ya karena double bottomnya sukses, dia retest lalu naik mencapai target. Tambah lagi MACD-nya yang masih terus mengarah ke atas ya. Jadi better kita tunggu apakah dia breakout ke atas atau kembali turun ke area neckline-nya, baru kita bisa mulai entry. Jadi begitu untuk Adi. Oke, selanjutnya ada Wika. Lagi-lagi Wika kemarin kita menemukan shoulder 1, head, lalu kemungkinan terjadinya shoulder kedua dan ternyata benar dia menciptakan shoulder kedua ya di area harga ini ya, kurang lebih seperti ini terjadi inverted head and shoulder. Lalu untuk target kenaikannya untuk Wika berada di ya, target kenaikan Wika sendiri berada di area 1380-an ya. Ya, dekat-dekat dengan dia punya support di sini. Ya, dia punya support di April kemarin ya. Lalu untuk Wika bagaimana? Ya, kita tunggu apakah dia akan breakout ke atas lagi-lagi ya. Dia breakout ke atas lalu retest lalu dia akan naik atau dia malah akan turun kembali ke bawah. Nah, buat teman-teman yang ingin masuk, better tunggu dia terjadi breakout lalu retest. Nah, di retest ini bisa dimanfaatkan untuk momentum entry ya, karena di retest kalau 1115 ini kuat menahan penurunan dari retestnya, ya dia akan rally, ada kemungkinan menjemput targetnya di 1300-an, 1000 bahkan hampir 1400 ya ini. Tapi pada perdagangan Senin, Selasa, Rabu besok kalau ternyata harganya malah turun ke area supportnya di 1010, 1005, seharga 1000 ya bisa wait and see terlebih dahulu. Artinya dia akan memperpanjang dari dia punya shoulder kedua ya, bisa jadi dia akan turun dulu ke area 1000 lagi lalu naik menembus 1115, jebol, retest lalu baru naik ya. Jadi untuk head and shoulder itu tidak melulu shouldernya akan melengkung seperti ini ya, bisa jadi
dia naik seperti ini, lalu turun ke area support yang hampir sama, lalu dia baru breakout ya. Jadi tidak melulu chart itu selalu akan rapi sekali ya. Jadi begitu untuk Wika hampir sama ya, ADI, Wika dan PTPP skenarionya kita tunggu dia breakout lalu retest atau kita tunggu dia turun ke area supportnya. Untuk volumenya sendiri dia ada peningkatan ya, lagi-lagi minggu ini dan minggu kemarin dibandingkan perdagangan sebelumnya cukup kecil ya. Cukup kecil jika dibandingkan minggu-minggu ini. Tambah lagi untuk MACD-nya dia sedang mengarah ke atas karena memang dia sedang uptrend ya. Jadi begitu untuk analisa yang bisa teman-teman terapkan mulai minggu depan tanggal 20 September. Jadi semoga ini video ini bermanfaat. Bagi yang merasa video ini bermanfaat, silahkan tinggalkan like. Lalu bagi teman-teman yang ingin ada saham-saham yang dianalisa, bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah. Begitu juga buat teman-teman yang ingin bertanya pertanyaan-pertanyaan seputar emiten. Ya, bagi yang menonton sampai akhir, saya ucapkan terima kasih.